Hello guys, balik lagi di channel kita Pertapa Studio. Jadi kali ini sudah sejak lama kita tidak berjumpa lagi. Semenjak udah berapa apa ya, udah hampir setahun lah mungkin kita nggak pernah record lagi, share video lagi. Jadi kali ini kita akan melakukan share lagi. Nah, jadi ini kita berjumpa di tengah kondisi yang lagi tidak bagus, di tengah penyebaran virus COVID-19, pandemi virus COVID-19. Nah, di sini banyak teman-teman kita, terutama rekan-rekan sekalian yang terkena dampak, baik itu secara mental yang selama ini kita nggak pernah ya cuek lah untuk kebersihan, cuci tangan, cuci muka, apa semuanya. Dari sekarang ini kita dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit sabun tangan, hand sanitizer. Baru juga gangguan kesehatan, terutama itu banyak yang kita ya, semoga rekan-rekan sekalian tidak ada yang terkena virus COVID, dan kalaupun ada ya semoga lekas sembuh. Dan juga terutama ini guys, terkena dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi itu apa itu bang? Dampak ekonomi itu luas. Misalnya gini, nah, mungkin ada ini rekan-rekan sekalian, saya yakin pasti ada, yang misalnya jam kerjanya terpotong. Yang dulu dia kerja bisa dia rutin tiap hari kecuali libur rutin, dan sekarang karena pandemi ini dia jadi sip-sipan, ibaratnya sekarang kerja besok libur, besok kerja besok liburan lagi gitu. Jadi dia sehari masuk libur gitu. Nah, ada juga dia kena dampaknya itu pemotongan gaji atau upah. Jadi selama ini gajinya full, mungkin 2 juta misalnya, karena dampak pandemi ini bisa dia terpotong, bahkan mungkin ada yang sampai setengah, 50%, setengah dari gajinya sampai jadi 1 juta tinggal, atau 1,5. Ini misalnya, kalaupun ada yang gitu ya mohon maaf, kita bukannya apa, ini hanya permisalan. Dan atau ada juga bahkan dia sampai diberhentikan, baik dia diberhentikan dengan alasan mungkin sekarang diberhentikan besok lanjut, ibaratnya sekarang berhenti dulu selama pandemi, setelah pandemi hilang baru dipanggil lagi. Atau dia ada betul-betul kayak semacam PHK, kena berhenti total. Nah, jadi itulah dampak-dampak ekonomi, contoh-contoh dampak-dampak ekonomi di tengah pandemi ini. Nah, jadi ada apa rupanya bang? Nice. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, di sini kan banyak nih rekan-rekan sekalian, terutama ya karena saya pun perangkat desa. Nah, jadi di sini saya tahu dan pengalaman juga banyak ini rekan-rekan yang mungkin mencari peluang bagaimana ini cara-cara mendapat bantuan, baik itu berupa BLT yang dari desa, atau BST, atau bansos-bansos lain, misalnya kayak bantuan beras, bantuan sembako dan lain-lain. Nah, itu banyak yang dalam rekan dikit-dikit, Re, kayak mana nih Re, aku bisa nggak dapat bantuan Re, kayak gini. Nah, ya memang kita nggak salah, nggak apa juga ya, wajar juga, karena ya kayak tadi dampak ekonomi itu luar biasa besarnya. Ada bahkan dia usaha karena kopi ini jadi usahanya tutup. Nah, ada juga karena kopi ini penghasilan dia berkurang. Nah, dulu yang mungkin dia kerja kantoran, tiba-tiba karena kopi kantor yang mengurangi jumlah karyawan. Nah, itu jadi kita nggak bisa juga menjudge dia berhak atau tidak berhak dapat bantuan ya. Itu sekali lagi itu hasil seleksi, dan banyak lagi mungkin apa ya, dianggap rezeki dan belum rezeki lah. Kita pun nggak bisa bilang kamu dapat kamu tidak, kamu dapat kamu tidak. Nah, kembali lagi tadi, nah, jadi gimana nih caranya mendapatkan bantuan ekonomi lah kita bilangnya,
misalnya kayak mana bang, ada nggak peluang-peluang bang. Nah di sini kita dari Fastpay John dan tentu saja dari Pertapa Group kita menawarkan bantuannya itu gini guys, namanya kita bikin itu membantu orang mendapat rezeki di tengah pandemi COVID-19. Maksudnya apa bang? Nah jadi gini, ini Fastpigeon itu salah satu pembayaran online, pembayaran tagihan resmi, nah yang aktif hingga saat ini. Nah jadi rekan-rekan sekalian bisa mendaftar menjadi reseller tagihan. Nah jadi bukan hanya jualan online aja, ada reseller, kita pun buka namanya reseller tagihan. Jadi di sini reseller tagihan itu rekan-rekan tuh tidak perlu ada biaya pendaftaran. Jadi Anda cukup datang dan mengajukan diri. Nah, nanti kita daftar apanya. Nah, langsung bertransaksi. Jadi bagaimana caranya? Gampang. Rekan-rekan kan sekali ini apalagi kayak perumahan, terus sekarang ini udah makin banyak orang-orang. Ada tetangga kanan kiri atau satu lorong atau rekan-rekan juga terdaftar mungkin kayak di grup-grup marga, misalnya kalau orang Lambata ada terdaftar juga di grup pertamiangan. Bagi yang Kristen, bagi yang Muslim dia terdaftar di grup-grup perwiritan, atau mungkin ada juga apa kayak grup-grup apa gitu, sekolah apa semua. Nah di situ kan pasti rata-rata mempunyai tagihan bulanan kayak listrik, air, BPJS, IndiHome, dan itu semuanya pasti membutuhkan bayar-bayar, tempat bayar-bayar di mana yang aman, legal, resmi. Nah jadi tugas Anda sebagai reseller tagihan itu gampang. Anda tinggal mengarahkan mereka untuk bertransaksi di sini. Nah jadi kayak mana ini keuntungannya bertransaksi di sini? Nah satu keuntungannya bertransaksi di sini, Anda mengarahkan itulah tadi, Anda akan mendapatkan fee yang luar biasa. Bahkan belum ada tempat-tempat lain yang menawarkan fee ini kepada konsumennya, hanya di Fastpigeon. Jadi kayak mana bang besarnya? Nah itu pertanyaan yang bagus. Nah, jadi gini dia, untuk tagihan listrik kita berikan dia satu tagihan itu, dan apa itu satu tagihan itu Rp500. Tapi dia hitungannya gini, misal dia satu orang dia misalnya 2 bulan belum bayar. Nah jadi Anda itu mendapat satu tagihan dikali 2 bulan dikali 500, jadi dapatnya 1000. Nah itu baru satu orang. Gimana kalau Anda mendapat 100 orang di kondisi yang sama? Nah jadi caranya gampang, kondisinya sama ini ya, misalnya sama-sama telat, dia 2 bulan belum bayar, 2 bulan dikali 100 transaksi, 100 tagihan, 100 transaksi dikali 500, jadi dapat berapa? 100.000. Nah itu dari listrik aja. Bayangin, hanya mengarahkan 100 orang bayar di Fastpigeon sini, Anda mendapatkan 100.000. Nah biasanya ini kan orang nggak hanya listrik, ada air juga. Nah kondisinya sama, misalnya dia air itu dia udah sampai telat, dia bahkan 3 bulan misalnya. Nah 3 bulan dikali tadi satu transaksi, dikali dia komisinya itu Rp300. Kalau listrik tadi Rp500, kalau air itu Rp300 ya, jadi 3 kali 1 kali 300 Rp900. Sama tadi misalnya 100 nya itu belum bayar dengan kondisi yang sama, telat 3 bulan, jadi 3 bulan dikali 100 transaksi, 100 rumah dikali Rp300 sebagai komisi, dapatnya Rp90.000. Untuk air sama listrik aja Anda sudah mendapatkan Rp190.000. Nah itu baru air listrik. Gimana dengan BPJS? Nah
hampir, bukan hampir lagi sih, di saat sekarang ini hampir semua orang sudah mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan. Dan yang mandiri, yang berbayar ini ya, kita bicara yang mandiri. Nah, dan pemerintah juga mengharuskan kita masyarakat tuh untuk terdaftar menjadi keanggotaan kepesertaan di BPJS Kesehatan. Nah, jadi misalnya tadi yang 100 tadi, tapi bedanya gini, kalau di BPJS itu dia berapa bulan pun dia telat itu terhitung satu. Nah, jadi misalnya dia 100 ini ikut dia kepesertaan BPJS Kesehatan, kalikan dia itu BPJS itu 300, dapatnya 30.000. Jadi dari listrik air BPJS dia mendapat itu 200.000 listrik tadi, 90.000 air, 30.000 BPJS Kesehatan, jadi dapatnya 220.000 rupiah. Catatan tadi, air itu bukan hanya air di sumur aja, dan ini berlaku untuk skala nasional. Misalnya ada mungkin saudara Anda di Jakarta, di mana bisa Anda bayarkan di sini, dan semuanya itu kita terima. Nah, satu lagi IndiHome. Nah, IndiHome ini apalagi zaman-zaman sekarang ini, rata-rata anak-anak sekolah udah belajar online, kita pun mengurangi aktivitas di luar, lebih banyak melakukan online, belanja online, belajar online, kampus online, kerja online, semua serba online. Dan rata-rata sekarang ini udah mulai memasang produk dari Telkom ini, yaitu IndiHome. Nah, jadi Anda transaksikan IndiHome di sini, Anda mendapatkan komisi 400 rupiah. Nah, jadi misalnya gini, tadi yang 100 tadi mereka 100-100-nya itu ada terikut dia dengan IndiHome. Nah, IndiHome itu bersama dengan BPJS dia itu 1 dikali 1. Ini dia 100 kali 400, 40.000. Nah, gitu dia. Jadi yang 100 tadi ikut dikali 400 sebagai komisi, dapat 40.000 rupiah. Nah, jadi totalnya aja untuk yang 100 orang tadi aja, dia itu Anda bantu membayarkan listrik, air, BPJS Kesehatan, dan IndiHome. Total yang dia dapat itu 260.000 rupiah. Nah, baru 100. Ini terbuka umum, bisa dari Anda bayarkan punya saudara Anda di Jakarta, di mana bebas, tetangga kiri kanan depan belakang, satu gereja, satu pengajian, satu perguruan, satu kampus, satu teman, apa semua bebas, kita terima semua transaksinya. Untuk itu baru 100. Nah, di sini juga kita ada buka lagi bonus tambahan. Jika Anda mampu membayarkan transaksi minimal dari bulan Juli sampai bulan Desember itu 1000 transaksi, nah, Anda akan mendapat lagi bonus tambahan. Luar biasa tuh, tapi itu nanti kita keluarkan di akhir tahun. Luar biasa kan? Anda bayangkan tadi baru 100 itu aja sudah dikali 400 kan gitu, tambah lagi berapa bulan, 1000. Mantap nggak tuh? Jadi kita kasihkan lagi bonus tambahan lagi untuk Anda. Nah, terus apa nih Bang, ada nggak nih Bang batasan-batasan atau apa? Ada di sini. Jadi dia gini, ada satu pengecualian dia. Misalnya gini, dia itu gini, ini kita kan udah bukan lagi produk baru, udah produk lama dan sudah bergulir. Nah, jadi itu misalnya gini, ada 4 orang, yaitu si Budi, Joko, Nurul, Tini. Nah, 4 orang ini, jadi si Budi mendaftar sebagai reseller, kita reseller tagihan. Nah, si Budi punya tetangga yang 3 tadi, si Joko, si Nurul, si Tini. Nah, si Budi ngajak si Joko, tapi catatan gini, si Joko itu sudah menjadi pelanggan kita hingga saat ini, dia sudah membayar tagihannya. Nah, dia kalau si Budi membayarkan tagihan si Joko untuk bulan 7 itu nggak terhitung, karena si Joko itu masih status pelanggan kita, itu masih aktif, jadi nggak kita terhitungkan lah dia. Tapi gimana dengan si Nurul gini,
misalnya tetangga kedua si Nurul. Si Nurul ini dulu pernah dia mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu pernah bayar di tempat kita. Nah, tiba-tiba mungkin dia nggak lagi bayar tempat kita, pindah ke tempat lain. Nah, tiba-tiba si Budi sebagai reseller kita mengajak si si Nurul. Itu boleh dan terhitung sebagai komisi untuk si Budi. Begitu juga nanti dengan satu lagi si Nurul, si Tini. Si Tini itu dia belum pernah sama sekali bertransaksi tempat kita, diajak si Budi. Nah, itu tentu aja pasti terhitung. Nah, jadi dia kondisinya gitu. Kalau dia udah pelanggan aktif kita hingga saat ini ya, hingga menit aktif, itu nggak terhitung. Tapi dia kalau kayak si Nurul, dia udah pernah dulu, tapi dia udah 6 bulan ini, dia batas 6 bulan dia tidak pernah transaksi di tempat kita, hitung. Dan apalagi belum pernah transaksi, jelas terhitung. Nah, apakah cuma itu aja? Tidak, kita masih buka di peluang. Jadi gini, kita nih sekarang membuka peluang reseller kita. Misalnya dia ada mungkin kenal sales motor atau apa yang bayar, misalnya produk FIF misalnya ya, yang lain bisa kita terima bayarannya, entah WOM misalnya, tapi dia dengan skala jumlah banyak gitu, janganlah 1-2. Kita terima, nanti kita lakukan hitung-hitungannya fair, kita terbuka. Nah, jadi guys, coba lo bayangi di tengah pandemi corona ini, COVID-19. Nah, di tengah pandemi ini Anda sedikit beri atau mengajaklah, membantu bayarkan tagihan teman-teman, Anda mendapat rezeki. Cobalah rekan-rekan bayangi sekalian, tanpa modal ya, Anda tidak perlu keluar uang karena Anda membantu mengarahkan orang membayar di sini, bayar tagihannya. Yang kedua, tanpa kerja keras. Anda mungkin pergi pagi nggak perlu, bangun pagi-pagi, pulang malam-malam nggak perlu. Anda hanya tinggal ke lobi-lobi sama kawan, arahkan kemari, dapat duit. Nah, jadi selain Anda membantu, dapat pahala juga karena Anda membantu orang lain mengarahkan pembayarannya di sini. Jadi tunggu apa lagi? Satu catatan sebelum lupa. Kita itu buka itu jam 7 malam sampai jam 12 malam. Nah, karena kita ada aktivitas di luar juga, ada kerjaan utama. Jadi setelah kita pulang, misalnya kalau kita jumpa, kalau bisa saya pulang cepat, ya saya buka cepat gitu, minimal kita jam 5, jam 6 kita buka. Tapi ya standar kerja kan jam 8 sampai jam 4, bisa kurang lebih spare gitu lah guys. Tapi biasanya lewat dari jam 4, nggak pernah kurang dari jam 4. Oke. So, buruan transaksi di Paspijon, membantu orang lain di tengah pandemi virus corona. Event ini berlaku sampai Desember 2020 dan kita pastikan itu pembayaran itu terhitung 1 bulan tutup, 1 bulan tutup, 1 bulan tutup. Jadi misalnya si penyesi Nurul tadi ya terhitung di sini untuk bulan 7, nanti bulan 8 terhitung lagi dari awal lagi tagihan si Budi gitu. Oke, supaya rekan-rekan tidak ketinggalan informasi, klik subscribe, like, atau add juga Facebook kita, Erickson. Oke, see you and bye.